Allah kasihi, hari ini kita akan memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perayaan Jumat Agung pada hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya kita berkumpul dengan saudara seiman di gedung gereja, tetapi hari ini kita memperingati ibadah Jumat Agung di rumah kita masing-masing. Dan ada juga yang memperingati atau yang beribadah melalui ibadah live streaming. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak penting kita ibadah di gereja, tidak penting kita ibadah di rumah, tetapi yang penting adalah bahwa 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, perayaan Jumat Agung beda seperti ibadah biasa lainnya. Karena ini adalah momen yang dirayakan sekali setahun. Mengapa dikatakan Jumat Agung? Karena yang mati itu adalah anak domba Allah yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa pesan Jumat Agung bagi kita pada hari ini? Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di situ menjelaskan dan memberikan kita kebenaran dan pesan Jumat Agung yang harus kita pahami pada hari ini. Saya tidak akan membaca Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini, nanti silakan Bapak Ibu membacanya. Tetapi ada 8 pesan yang ingin disampaikan kepada kita, kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pesan yang pertama saya berikan tema adalah kematian Yesus memberikan kepastian. Nah, kalau sudah berbicara tentang kepastian, banyak orang memberikan kepastian atau jaminan. Tetapi tidak ada orang yang mampu memberikan kepastian keselamatan bagi kita. Kepastian yang diberikan Yesus yang pertama adalah kematian Yesus memberikan damai sejahtera bagi kita. Kita lihat di ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus mati supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Mengapa? Karena hidup kita sebelum ditebus oleh Kristus, kita hidup di dalam ketakutan, ketidakpastian. Sehingga melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus membawa kita supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Pesan yang kedua adalah Kristus mati supaya kita memiliki jalan untuk masuk di dalam kemuliaan Allah. Di ayat yang kedua, Yohanes 14 ayat 6 juga dikatakan bahwa akulah jalan dari kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas dikatakan bahwa Yesus menjadi jalan supaya kita bisa masuk di dalam kemuliaan Allah atau bisa masuk surga. Yang ketiga adalah kematian Kristus memberikan pengharapan bagi kita. Di dalam situasi saat ini, mungkin banyak orang kehilangan harapan, kehilangan harta karena krisis ekonomi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bagi kita, Kristus mati untuk memberikan harapan bagi kita. Bukan hanya harapan saat ini, tetapi harapan yang akan datang. Pertanyaannya, di manakah kita gantungkan pengharapan kita saat ini? Di harta kita? Di studi kita? Atau kepada Tuhan? Pesan yang keempat adalah Kristus mati untuk memberikan pembebasan dan pengampunan untuk kita. Kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang durhaka, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, bahkan yang sering memberontak kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita.
orang-orang durhaka. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, kebenaran yang disampaikan di ayat ini adalah Kristus mati ketika apa? Ketika kita hidup di dalam dosa, ketika kita sudah jauh daripada Tuhan, ketika kita sedang menikmati dosa. Kristus datang, Dia mati untuk kita, supaya kita dibebaskan dari dosa, dan supaya kita menerima pengampunan dosa. Yang kelima, saudara, pesan yang kelima yang ingin disampaikan kepada kita hari ini adalah Kristus mati. Ayat yang ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi ini adalah sebuah kepastian bahwa kematian Kristus memberikan keselamatan kepada kita dan membebaskan kita dari murka Allah. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dan kita tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi musuh Allah. Manusia menjadi seteru Allah, berada di dalam hukuman Allah. Tetapi Kristus datang untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari murka Allah. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pesan Jumat Agung yang keenam adalah Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Ayat yang ke-9b, ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kebenaran ini menjelaskan kepada kita sebelumnya adalah seteru Allah. Kita sebelumnya adalah musuh Allah. Kita punya jarak dengan Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa ada pemisah kita dengan Allah. Allah kita bukan kurang tajam mendengar, tetapi karena ada pemisah, yaitu dosa. Dosa memisahkan hubungan kita dengan Allah. Dosa membuat kita jauh daripada Tuhan, bahkan menjadi seteru Allah. Tetapi oleh karena Kristus yang telah mati di atas kayu salib, Dia memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita unity in Christ, bersatu dengan Kristus atau bersatu dengan Allah. Kita sekarang status kita bukan lagi menjadi seteru Allah, tetapi kita menjadi sahabat, bahkan anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kepastian atau pesan Jumat Agung yang ketujuh adalah pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Perhatikan ayat yang ke-10b, dikatakan bahwa pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Artinya bahwa melalui kematian Kristus di atas kayu salib, semua hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum Dia meninggal, Dia mengatakan bahwa sudah selesai. Mengandung makna adalah semua hutang dosa telah dibayar lunas melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dosa adalah hutang darah, harus dibayar oleh darah. Karena di dalam nyawa, di dalam darah terdapat nyawa manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Kristus menjadi anak domba yang sempurna. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Suatu hari Yohanes, dia melihat, Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia mengatakan bahwa lihatlah Yesus yang datang menjadi anak domba Allah yang sempurna untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini.
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pesan yang terakhir yang ke-8 adalah Kristus mati supaya kita memiliki kemegahan atau membawa kita pada kemegahan dalam kemuliaan Allah. Ayat 11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita boleh bermegah karena Kristus. Karena Kristuslah, maka kita boleh bermegah. Dan hendaklah kita bermegah di dalam Kristus. Bukan bermegah karena apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Jadi standar kita bermegah, standar kita bersukacita bukan dengan apa yang kita miliki, saudara. Tetapi karena Kristuslah yang membuat kita berharga, yang membuat kita bisa bermegah di dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai ayat penutup, Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kepastian keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dikatakan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ada sebuah kepastian. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hanya Yesus yang memberikan kepastian bagi kita. Di dalam situasi saat ini, di dalam situasi pandemi saat ini, memang tidak mudah. Tetapi percayalah, bersama dengan Kristus masih ada harapan, masih ada pengharapan. Kita pasti menang melawan pandemi ini, karena memang kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bukan karena kita, tetapi karena Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita terus memandang salib. Marilah kita terus memandang Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kebenaran ini memberikan sebuah refleksi bagi kita bahwa kematian Kristus memberikan kepastian hidup bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom.